DPR RI meminta pemerintah memperhatikan nasib guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, mengingat pengabdian mereka pada negara sangat besar. Ditemui usai memimpin kunjungan spesifik atau kunspek ke Batang, Jawa Tengah baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 Abdul Fikri Fakih mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadine Makarim untuk segera menyelesaikan permasalahan guru P3K dan tenaga kependidikan honorer. Mengingat guru merupakan pilar pendidikan yang menopang sistem pendidikan nasional. Ini memang tergantung kurikulum, tapi kurikulum itu ternyata ruhnya kan ada di guru. Nah, guru itu kita hanya punya problematika, tidak usah sekolah swasta. Jadi belum sekolah swasta, sekolah negeri saja. Ini banyak sekali yang mereka masih namanya honorer. Honorer itu sejak 2005 harusnya sudah berhenti. Abdul Fikri menjelaskan problem pendidikan di Indonesia cukup sederhana, termasuk di dalamnya persoalan nasib guru honorer dan P3K, di mana hanya dua macam problem pendidikan tersebut, yaitu guru dan sarana prasarana pendidikan. Menurut Fikri, terkait persoalan guru terus ramai diperbincangkan karena jumlahnya yang sangat banyak, yang hingga sekarang belum terselesaikan oleh pemerintah. Mereka bagaimana supaya segera mendapatkan SK P3K. Kemudian ketika ada pengajuan misalnya, karena ini kan ada 1 juta rekrutmen P3K, tapi secara nasional baru 550.000. Kita dengar tadi. Dari Batang, Habibie Mahabah, TVR Parlemen. Komisi 10 DPR RI menyarankan para guru honorer yang sudah mengabdi lama perlu diafirmasi dan diangkat langsung menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengatakan, Komisi 10 DPR RI telah menyampaikan berkali-kali terkait kebijakan PPPK yang semestinya diberlakukan khusus untuk guru di atas 35 tahun dan harus mempertimbangkan aspek pengabdian. Jika pengangkatan guru melalui jalur CPNS maupun PPPK dihapuskan, bisa menurunkan minat kalangan muda menjadi tenaga pendidik. Lebih bagus skemanya adalah pengangkatan, bukan seleksi. Itu artinya seluruh guru yang mengabdi, sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Yang non-kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menilai skema pengangkatan guru yang berkali-kali ada tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu direvisi total. Bahkan skema PPPK dinilai belum tepat karena berpotensi guru bisa diberhentikan atau tidak diperpanjang lagi. Guru ini di masa yang akan datang tidak tambal sulam dan akhirnya dunia pendidikan kita yang menjadi korban. Komisi 10 DPR RI menyarankan pemerintah sebagai regulator maupun guru sebagai subjek memiliki komitmen bersama dalam hal pemerataan penempatan atau distribusi guru. Heriadi. Komisi 2 DPR RI menginginkan tenaga kerja honorer yang ada di Indonesia dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dalam rancangan revisi Undang-Undang ASN tahun 2014, ada beberapa poin yang menjadi perhatian DPR. Salah satunya terkait kejelasan nasib tenaga honorer yang bekerja di institusi pemerintahan atau lembaga negara. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengatakan, pasca revisi Undang-Undang ASN, pegawai honorer di lingkungan lembaga negara harus diangkat menjadi ASN atau P3K. Sehingga nasib para tenaga honorer sangat bergantung dengan hasil revisi Undang-Undang ASN ini. Berarti kalau memang itu maka semua tenaga honorer K2 maupun tenaga honorer harus diupayakan untuk di P3K kan begitu ya. Kalau dia mau masuk dalam sistem pemerintah atau sistem negara ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mengatakan pihaknya terus berupaya agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN dan P3K. Aminur Rohman menegaskan, solusi untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di Indonesia adalah dengan cara merevisi Undang-Undang ASN tahun 2014. Salah satu cara untuk menyelesaikan
honorer dan sebagainya dengan cara merevisi undang-undang ASN. Periode yang lalu belum selesai karena dibalik kan. Nah ini akan dikembalikan ke Komisi 2. Nah di Komisi 2 lah yang tahu persoalan-persoalan ini bagaimana harus diselesaikan.